Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk ulangan biologi disuruh apa ya? Nih. Jadi kata ibu tuh, buatlah video tentang penjelasan jaringan tumbuhan beserta proses kultur jaringan. Oke. Oke, kita langsung aja ke jaringan tumbuhan. Tapi sebelum itu subscribe dan follow IG saya. Oke, saya pertama kali akan menjelaskan jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan adalah sel tumbuhan yang telah terdiferensiasi akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Pengelompokan jaringan tersebut didasarkan pada bentuk sel, letaknya, fungsi, asalnya, serta tingkat perkembangannya. Nah, jaringan tumbuhan tuh kalau kalian mau tahu ada 5. Pertama itu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Dia ini jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya tumbuhan. Yang kedua itu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim ini yang dia susunan selnya tidak rapat, itu dia tidak selalu berkloroplas. Dia ini terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Yang ketiga jaringan penyokong. Jaringan ini terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat jaringan pengangkut. Ini jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kalau kalian nggak tahu jaringan pengangkut itu SD udah ada tuh. Terdiri dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Itu jaringan pengangkut. Yang kelima jaringan gabus. Jaringan gabus ini dia bertugas melindungi jaringan lain biar tak kehilangan banyak air. Oke. Sekarang kita masuk ke kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Manfaatnya yang pertama itu dia melestarikan tanaman induk. Yang kedua, dia menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama. Yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman baru. Tanaman barunya ini dalam jumlah banyak, tapi waktu yang singkat. Lalu untuk dapat menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetika. Lalu yang terakhir, pelaksanaannya tidak tergantung dengan musim. Jadi ini sangat penting. Nggak penting. Kalau mau dicoba silahkan. Simple. Prosesnya simple. Oke, kita lanjut ke proses kultur jaringan. Jadi proses kultur jaringan ini dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan dibiakkan dalam media kultur. Bagian tanaman yang akan dikulturkan ini disebut explant. Bagaimana cara memilih jaringan yang baik? Bahan yang diperlukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik ini bukan sembarang jaringan, melainkan jaringan yang diperkirakan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Bagian dari bahan tanaman yang diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan disebut explant, yang harus memenuhi syarat berikut. 1. Jaringan tersebut sedang aktif, pertumbuhannya bersifat meristematis karena memiliki daya regenerasi yang tinggi dan masih aktif membelah, dan diharapkan pada jaringan tersebut masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif sehingga membantu perkembangan jaringan selanjutnya. Oke, yang kedua, explant yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk sari atau anter, kuncup, ujung batang, dan umbi yang dijaga kelestariannya.
Yang ketiga, explant yang diambil dari jaringan yang masih muda. Karena apa? Bila ditusuk pisau akan terasa lunak sekali karena mempunyai kemampuan untuk membelah sehingga bersifat meristematik. Kalau kalian mau tahu gambarnya, gambar proses kultur jaringan. Ini dia gambar. Oke, kita masuk ke tahap-tahapan kultur jaringan. Yang pertama itu pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan tuh biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, sama hormon. Selain itu diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, agar, dan lain-lain. Yang kedua, inisiasi. Inisiasi itu pengambilan explant dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi ini ya untuk mensterilkan itu. Peralatannya juga disterilkan. Yang keempat, multiplikasi. Multiplikasi ini kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam explant pada media. Yang kelima ada pengakaran. Pengakaran ini dia fase di mana explant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan itu dilakukan mulai berjalan dengan baik. Yang terakhir ada aklimatisasi. Aklimatisasi ini kegiatan memindahkan explant keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Jadi pemindahan itu dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup ini digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar. Kenapa gitu? Ya karena bibit yang baru nih dia rentan sama hama-hama dari udara luar. Ya gitulah pokoknya. Udahlah segitu aja lah. Oke, sekian video saya hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dicek lagi. Mana tahu nggak ada. Udahlah. Dan juga jaga diri Anda dari virus yang mematikan, dan semoga murah rezeki yang nonton nih. Silahkan di like atau di dislike. Udahlah. Assalamualaikum.